Shalom. Shalom. Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah doa malam. Satu minggu kita berpisah, satu minggu pula usia kita bertambah. Di dalam Kristus setiap hari kita hidup di dalam anugerah. Amin. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima sepanjang hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa kita ini butuh Tuhan. Ku perlu Engkau Tuhan. Mari kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, malam yang indah. Karena kami mempunyai kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersaat teduh bersama-sama, berdoa bersama-sama, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir ya Bapa. Dan kami percaya Engkau juga hadir dimanapun anak-anak-Mu berada, bersepakat bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah senantiasa terus dalam hidup kami, mengurapi setiap kami, sehingga aliran-aliran hidup itu terus mengalir memenuhi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, jamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan
mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya, hanya Kau yang ku perlu. Hanya Engkau Yesus, Engkau luar biasa, sungguh baik, penuh kasih, Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Keperluanku, keperluanku, hanya Yesus. Dia sediakan yang ku perlu. Yesus yang ku perlu. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He satisfies my need, supplies. Jesus is all I need. He's all I need. He's all
Engkau Yesus yang kuperlukan. Dan ketika kami membutuhkan-Mu, memerlukan-Mu dan mengutamakan-Mu Tuhan, maka apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari jasmani, Engkau yang menyediakan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Pribadi-Mu sungguh luar biasa, yang sanggup memuaskan hidup kami. Apa yang ada di dunia ini bukanlah kepuasan sejati, tapi kepuasan sejati adalah hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih untuk malam yang indah. Terima kasih. Malam hari ini berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk kami mendengarkan dan kami siap untuk melakukannya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat 24. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, anak saya Tirsa bertanya kepada kami, boleh gak saya punya adik perempuan lagi? Bagi kami begitu mendengar pertanyaan ini kami sangat terkejut. Dan kemudian kami bertanya kepada Tirsa. Tirsa suka punya adik perempuan. Dia bilang, saya suka, saya ingin punya adik perempuan. Karena dia adalah anak perempuan sendiri, dari 3 bersaudara dia perempuan, dan dia anak yang ketiga. Lalu kemudian saya menyampaikan, memang kita senang semua kalau kita bisa punya adik buat Tirsa. Siapa yang gak suka punya adik bayi? Kita semuanya suka. Tetapi kita juga harus memperhatikan kalau kita punya adik bayi berarti kita harus punya tanggung jawab untuk nanti merawat dan memelihara adik bayi ini sehingga kemudian adik bayi ini bisa bertumbuh dengan baik. Jadi harus ada yang memandikan. Lalu kemudian harus ada yang memberi dia makan. Nah, waktu kita sampaikan begitu, anak saya Tirsa berkata, aku bisa memberi dia makan. Ya, dia pikir adik bayi seperti boneka, jadi seperti mainan. Lalu kemudian aku juga bisa bantu mandikan adik bayi. Lalu kami sampaikan lagi, kalau mandikan bisa, ngasih makan bisa. Terus ada lagi, kalau permisi bicara adik pup, jadi kamu harus bantu bersihkan pupnya. Apakah kamu bisa bantu bersihkan pupnya? Terus kalau dia nanti pipis di pampers atau buang kotoran di pampers, harus bisa membersihkan dia. Apakah bisa, sanggup? Lalu mulailah dia berpikir-pikir. Dan kami berhenti berbicara sampai di situ. Dan tentu saja kami mungkin tidak ada rencana untuk punya adik baru lagi buat anak kami Tirsa. Saya rasa kami berdua sudah berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berkati, anak 3 sudah cukup. Dan kita bisa beraktivitas untuk juga melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita tentang anak saya Tirsa ini kita belajar tentang tanggung jawab. Kita semuanya senang dengan yang namanya berkat. Tetapi kadangkala kita ini tidak mau tanggung jawab. Berkatnya mau tapi tanggung jawabnya tidak mau. Nah, di dalam kekristenan kita ini menerima berkat
ada berkat yang namanya anugerah Tuhan. Kemudian ada yang namanya penyertaan Tuhan. Anugerah itu berkat yang terbesar karena itu berbicara tentang kehidupan kekal, keselamatan kekal. Penyertaan Tuhan itu berbicara bagaimana keseharian kita ini tidak pernah sendiri karena ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, itu menyertai kita semuanya. Lalu yang berikutnya lagi, kita memiliki janji berkat Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Ya. Nah, setiap kita mau itu semuanya. Bahkan kalau kita dengerin khotbah, yang paling kita suka ya bagian itu, anugerah keselamatan, penyertaan Tuhan, kemudian janji berkat Tuhan. Ini yang paling kita suka. Tetapi Tuhan tidak berbicara hanya tentang anugerah, kemudian penyertaannya, dan juga janji berkatnya. Tetapi Tuhan juga mengajar kepada kita tentang tanggung jawab di dalamnya. Dari ayat yang kita baca dikatakan bahwa kalau kita mau jadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, tidak hanya kita menerima anugerah, lalu kemudian kita menerima penyertaan dan berkat Tuhan, tetapi ada tanggung jawabnya. Di situ dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, ini saudaraku, menyangkal dirinya ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Apakah mau kita ini menyangkal diri? Enak enggak? Enggak enak. Banyakan orang mau janji berkatnya lah, Tuhan memberkati, rancangannya damai sejahtera, ya. Allahku memenuhi segala keperluanku. Iya, saudara, itu kita mau. Tapi kalau berbicara menyangkal diri, sebentar. Itu bukan buat saya, itu bukan buat saya, itu buat yang lain, itu buat teman saya, ya. Saudaraku, tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya apa? Kita harus keluar dari zona kenyamanan kita yang gak enak. Namanya menyangkal diri itu gak ada yang enak. Kita pengen enak, sementara tanggung jawab mengatakan sesuatu yang membuat kita tidak enak. Tapi itu bagian dari hidup kita sebagai pengikut Kristus. Tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Dan tidak hanya menyangkal diri, dikatakan firman Tuhan, memikul salibnya. Nah saudaraku ya, menyangkal diri aja sudah gak enak, apalagi mikul salib. Siapa yang mau? Gak ada yang mau, saudaraku. Menyangkal diri pikul salib gak enak. Kalau yang enak-enak sih mau aja. Tetapi ini adalah tanggung jawab. Ketika orang menerima anugerah keselamatan, kemudian tidak berhenti sampai di situ langkah hidupnya, di mana dia harus mempertanggungjawabkan anugerah yang dia sudah terima. Kalau dia sadar bahwa anugerah itu begitu besar, kalau kita sadar bahwa kita menerima pengampunan yang luar biasa besar, maka kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kadang kita nggak sadar sebagai pengikut Kristus, kita hanya mikirin bahwa hidup kita jadi pengikut Kristus itu adalah terima anugerah, penyertaannya, diberkati, janji berkat dan sebagainya. Tetapi kita tidak mau yang namanya tanggung jawab, sangkal diri dan pikul salib. Tetapi saya percaya ketika Tuhan memberikan petunjuk ini secara langsung, ini Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan, bukan melalui mulut lidah nabi. Saudara, dari menyangkal diri ini berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk setia. Bagaimana kita harus tekun dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Saudaraku, justru dari situlah itu bentuk tanggung jawab kita atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di dunia sekuler aja orang mengenal seseorang itu bukan dari siapa dia, tapi dari bagaimana dia bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Tuhan itu mengapresiasi hidup kita, memberikan penghargaan, itu
bukan karena siapa kita, tetapi dari tanggung jawab yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Coba saudara perhatikan di firman Tuhan, siapa yang dapat mahkota kehidupan? Bukan orang yang punya jabatan tertentu, tetapi ketika firman Tuhan berkata, marilah hei hambaku yang setia. Setia itu berbicara tanggung jawab. Setia itu berbicara tanggung jawab, dan itulah yang Tuhan berkata firman-Nya, engkau akan diberikan mahkota kehidupan. Bukan siapa dia, tapi bagaimana dia bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, terhadap firman Tuhan yang dipercayakan kepadanya, terhadap apapun yang dipercayakan kepadanya, baik itu dalam rumah tangga, bagaimana dia setia dalam rumah tangganya, baik dia dalam bekerja, ketika Tuhan memberikan anugerah pekerjaan kepadanya, bagaimana dia kerjakan sungguh-sungguh pekerjaan itu, dia hargai ini sebagai sesuatu yang berharga. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang itu mencari pekerjaan. Di tengah masa pandemi ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang mengalami masa-masa sulit. Kalau saudara bisa mendapat pekerjaan, itu anugerah. Jangan kemudian malah menyalahgunakan anugerah itu dengan saudara tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan saudara. Demikian juga dalam pelayanan. Saudaraku, kita ini mendapat anugerah, bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia, memuji, menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama. Itu anugerah. Nah, tanggung jawab kita apa? Bagaimana kita tekun dan setia di dalamnya. Kalau saudara dan saya menerima anugerah sebagai anak-anak Tuhan, bagian kita apa? Tekun dan bertanggung jawab di dalam memelihara iman kita. Makanya saudaraku, jangan memandang ringan namanya ibadah. Saudara menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan ketika saudara bertanggung jawab di dalam hidup kekristenanmu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang setia. Ya. Kita perhatikan, kalau orang setia, Tuhan mengangkat dia dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib. Karena firman-Nya berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberi tanggung jawab kepadanya terhadap perkara yang besar. Semakin kita setia dengan hal yang kecil, rupanya Tuhan itu mengerjakan hidup kita, memproses hidup kita. Jadi kita menjadi semakin terlatih dari apa yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau kita menjadi orang yang terlatih, di kemudian hari Tuhan mau mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Apalagi dipercaya oleh Tuhan. Baik dalam banyak aspek kehidupan kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jadilah orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Perhatikan, Tuhan nanti tidak lihat siapa kita, tapi Tuhan lihat bagaimana kita bertanggung jawab terhadap iman kita, terhadap anugerahnya, terhadap apa yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya setiap kita yang mau setia, mau sangkal diri pikul salib, saudaraku ya, mau mengikuti prinsip firman Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam ketekunan, saudaraku, maka saudaraku, perhatikan bagaimana Tuhan akan mengerjakan hidup kita luar biasa. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Daud diangkat menjadi raja. Asal mulanya apa? Penggembala kambing domba. Musa diangkat menjadi pemimpin. Asal mulanya apa? Karena dia penggembala kambing domba juga. Ya. Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Karena dia apa? Bertanggung jawab ketika dia bekerja jadi pelayan. Dia bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Di penjara dia melayani dengan baik. Ada begitu banyak orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya
dan Tuhan memberkati. Jadi enggak pernah sia-sia kita ini bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nafas ini adalah berkat Tuhan. Ini kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mempertanggungjawabkan nafas kita ini. Apakah kita gunakan nafas hidup ini untuk kepuasan, kenikmatan daging kita dan menyangkali Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan untuk kita sangkal diri, pikul salib demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita mau jadi orang yang bertanggung jawab, hidup kita makin hari makin diberkati dan jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Amin. Yesus berkati. Puji Tuhan. Ya, saya ingat sesuatu hal ya. Kebetulan ini tanggal berapa ya? 14 ya. 14. Saya kemarin hampir lupa kalau kemarin itu adalah hari jadian kita. Ya. Jadian kita sudah 26 tahun. Saya biasanya ingat selama 24 tahun kemudian saya ingat, 25 tahun kemudian ingat. Tidak pernah saya lupa, entahlah kemarin kenapa saya lupa. Cuman tiba-tiba saya teringat sesuatu juga. Ketika jadian begitu ya, sudah menyatakan dan kemudian diterima gitu kan. Menerima apa ya, jawaban gitu, pasti kan senang ya, senang. Oh, apa yang aku sampaikan tidak ditolak gitu kan, senang, pasti senang. Betul, senang Pak? Ya. Oh iya, saya tanya barangkali menyesal dulu. Enggak ya, enggak menyesal ya, enggak. Nah, ketika kemudian menyampaikan dan diterima bukan ditolak dan senang, ternyata setelah itu lupa ya bahwa ternyata ketika menyampaikan itu ada komitmen. Jadi saya ingat awal-awal itu sepertinya seperti orang yang tidak punya kekasih gitu. Saya ingat Pak Sony itu masih suka main sama temennya gitu, kemana gitu. Zaman dulu belum ada handphone, jadi saya nggak tahu dia ada di mana. Dia lupa bahwa dia punya kekasih yang mesti juga harus diperhatikan seperti itu. Jadi tanggung jawabnya lupa. Hingga suatu waktu saya ingat sekali, saya sudah nggak tahan begitu ya, karena susah carinya. Terus saya cari nomor telepon temannya pada saat itu di mana dia, sampai ketemu dan kemudian saya sampaikan gak bisa seperti ini karena sudah berkomitmen ya, itu baru komitmen pacaran loh, belum komitmen kemudian menikah. Saya rasa komitmen menikah jauh lebih harus berkomitmen, dan puji Tuhan Pak Sony sampai hari ini berkomitmen dan bertanggung jawab ya sebagai suami, sebagai ayah. Nah itu, jadi kadang orang maunya senengnya aja tetapi lupa komitmen tanggung jawabnya itu. Tetapi itulah ketika kemudian disadarkan, demikian juga hidup kita malam hari ini kita disadarkan, Tuhan ingatkan kembali komitmen tanggung jawab kita ketika kita ini sudah menerima kasih Tuhan, kita sudah menerima kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang berkomitmen dengan penuh tanggung jawab, mempergunakan hidup kita karena Tuhan itu mau pakai hidup kita. Apapun keadaan saudara, mungkin saudara merasa aku sudah tua, atau saudara merasa aku masih muda, terlalu muda, atau saudara merasa aku gak pinter, atau mungkin saudara merasa aduh aku masih banyak intelektual yang harus ku kejar. Siapapun kita, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita. Oleh sebab itu mari kita seperti tadi Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kita mau mengikut dia dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, dan kita nyatakan, ya Tuhan, ini hidupku, pakailah sesuai kehendak-Mu, biar hidup kita, waktu kita tidak kita sia-siakan. Waktu kita jangan kita sia-siakan, hargai waktu kita ya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya, dan waktu itu ada tujuannya. Kita seringkali minta tujuannya, tetapi kita tidak mau menghargai waktunya. Tetapi Tuhan mau kita menghargai setiap waktu, sehingga semua di mana ada maksud dan tujuannya itu betul-betul apa yang janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Ya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri persekutuan kita dalam ibadah doa malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, kami bersyukur menjadi orang-orang yang mengenal bahkan menerima anugerah keselamatan yang memberikan kami janji kehidupan kekal yang ya dan amin. Terima kasih Tuhan, sungguh itu berkat yang tidak ternilai harganya bagi kami. Dan ketika Engkau memberikan kami petunjuk firman bahwa di dalam anugerah tersebut ada tanggung jawab, bahwa kami sebagai pengikut-pengikut Kristus hidup menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan, berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa bertanggung jawab dengan baik dalam apa saja yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Berikan kami roh yang taat, sekalipun daging kami lemah, tetapi kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk keluar lebih dari pemenang. Baik bagi anak-anak-Mu yang sekolah sebagai pelajar, anak-anak-Mu memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan baik. Kami berdoa Tuhan berikan Roh Kudus yang menuntun kepada anak-anak-Mu untuk mereka bertanggung jawab dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sebagai seorang pelajar. Demikian juga dalam rumah tangga, baik kepada suami maupun istri. Tuhan, kami berdoa mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguatkan setiap suami istri untuk mengasihi pasangannya sesuai dengan apa yang Tuhan teguhkan di dalam pernikahan. Kami percaya Tuhan, tali kasih-Mu mengikat dan mempersatukan. Dijauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik kepada setiap rumah tangga anak-anak-Mu, dan biar damai sejahtera Allah, sukacita daripada Tuhan melingkupi setiap keluarga demi keluarga. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami percaya bukan kebetulan ketika semua anak-anak-Mu menerima anugerah pekerjaan sebagai mata pencaharian untuk memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa berikan kekuatan dan ketekunan sehingga di dalam pekerjaan kami semuanya diberkati dan jadi berkat, menjadi teladan dan kesaksian yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dan terlebih ketika kami boleh melayani Tuhan, sungguh itu kesempatan yang indah bagi kami untuk kami boleh melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa untuk membawa kepada terang Kristus. Tuhan, tolong kami sehingga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia sampai garis akhir, sehingga kami beroleh mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua dalam persekutuan malam hari ini. Bukan kebetulan ketika kami boleh bersekutu bersama dan mendengar firman-Mu disampaikan, tetapi kami percaya ada kerinduan hati Tuhan yang Tuhan taruh melalui firman-Mu kepada anak-anak-Mu, kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu senantiasa mengingatkan kami. Terima kasih, dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, setelah kita bersekutu bersama-sama, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya diberkati Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.